Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kedua, yaitu tentang produk. Di sini kita membuat produk yaitu baju. Untuk cara membuatnya, yang pertama siapkan bahan dan alat jahit seperti mesin jahit, benang, gunting, kapur jahit, meteran, jarum pentul. 2. Gunting bahan sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau pola yang sudah ada, lalu jelujur bagian yang ingin dijahit dengan jarum pentul. 3. Jahit bagian demi bagian menjadi satu, lalu jahit bagian strap pada bagian lengan dengan rapi. 4. Lihat bagian yang masih bersisa, lalu rapikan dengan cara jahit obras. 5. Jahit label ukuran serta label perawatan baju seperti tag wash. Baju siap digunakan. Untuk standar mutu pada jahitan, standar mutu jahitan merupakan ukuran patokan atau standar terhadap kualitas mutu suatu produk jahitan. Mutu produk adalah kesesuaian ciri dan karakter produk yang dibuat dengan ciri dan karakter produk yang diminta, dan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam kondisi tertentu untuk mencapai standar mutu yang diharapkan. Maka harus dilakukan pengendalian mutu atau dikenal dengan istilah quality control. Quality control adalah semua usaha untuk menjamin atau assurance agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memuaskan konsumen atau pelanggan. Tujuan quality control adalah menghasilkan barang yang sesuai dengan standar mutu yang diinginkan secara terus-menerus dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan tidak rugi. Jenis-jenis standar kualitas. Standar kualitas sebagai acuan produksi busana umumnya meliputi jenis atau desain produk busana, contohnya seperti kemeja, blus, celana, dress, jaket, dan lain-lainnya. Kemudian standar ukuran atau size, ada size X, S, M, L, dan lain-lain. Spesifikasi material, kain, benang, bahan pelengkap, kancing, zipper, dan lain sebagainya. Standar proses produksi, jenis mesin, teknik dan proses pemotongan dan jahitan, finishing atau penyetrikaan, pelipatan, dan pengemasan, tenaga kerja, lingkungan kerja, manajemen produksi. Kemudian untuk metode pemilihan kualitas. Pemilihan kualitas bahan pada umumnya dilakukan dengan metode yang A, metode uji sensoris. Metode ini biasanya dilakukan oleh konsumen tekstil atau masyarakat umum ketika membeli bahan tekstil dari toko, pasar, pedagang, atau lainnya. Dan memilih bahan tekstil biasanya konsumen melakukan dengan cara dilihat, dipegang, diraba, diremas, diterawang, dibentang, dan lainnya yang hanya mengandalkan kemampuan panca indera manusia. Kemudian ada metode uji teknis atau laboratoris. Metode uji teknis ini memerlukan peralatan pengujian, standar pengujian, ruang pengujian di samping kemampuan panca indera. Untuk pengujian teknis ini dibedakan menjadi pengujian secara fisika dan pengujian secara kimia. Hasil pengujian teknis ini memenuhi standar-standar kualitas seperti SII atau SNI, ISO, JIS, dan lain-lain yang berlaku pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemudian, sistem pemeriksaan dalam proses produksi di garmen meliputi pertama, pemeriksaan sampel atau sample inspection. Yang kedua, pemeriksaan pada bagian potong atau cutting. Yang ketiga, pemeriksaan pada bagian pusing. Keempat, pemeriksaan pada bagian jahit. Yang terakhir, final audit atau pemeriksaan akhir. Kemudian, tidak semua hasil produksi bernilai jual, namun dari beberapa hasil produksi biasanya ditemukan defect atau cacat. Defect dapat dikategorikan dalam defect minor dan major. Urutan prosedur pemeriksaan pada proses penjahitan adalah: pertama, bekerja sesuai dengan pedoman produksi atau worksheet. Kedua, mengikuti proses sesuai dengan layout. Ketiga, pemeriksaan hasil pemotongan per komponen sesuai dengan sampel dan toleransi. Keempat, memeriksa jumlah setikan dalam 1 inch atau stitch. Yang kelima, periksa hasil jahitan dan ukuran tiap tahapan proses. Keenam, periksa hasil jadi sesuai dengan worksheet. Ketujuh, periksa hasil jadi setelah dilakukan trimming.
Yang terakhir, semua data dicat pada belako dan yang sudah disediakan. Lalu quality control pada penjahitan atau sewing. Pertama, warna benang. Kedua, hasil jahitan atau tidak mengkerut. Ketiga, aksesoris. Terakhir, min label. Kemudian quality control pada finishing pengendalian. Proses finishing meliputi pertama setrika atau running, kedua pengecekan hasil pakaian setelah setrika, tiga pengelompokan pakaian, terakhir packing sesuai dengan worksheet. Kemudian adapun urutan prosedur pemeriksaan pada proses finishing adalah yang pertama terima pakaian jadi dari bagian penjahitan atau sewing, yang kedua cek style yaitu jahitan dan ukuran, yang ketiga yaitu ada cek hasil setrika. Apabila ditemukan cacat maka pakaian ditransfer ke bagian packing untuk diperbaiki. Yang keempat memisahkan antara cacat minor dan cacat major. Kemudian yang kelima mencatat hasil cacat minor dan cacat major untuk dimasukkan pada grade, untuk kemudian dipertanggungjawabkan jumlah pakaian yang diterima untuk diketahui oleh pimpinan. Yang terakhir yaitu ada cek packing sesuai dengan worksheet. Kemudian ada quality control akhir atau final inspection. Pengendalian mutu akhir dilakukan dengan cara membongkar beberapa karton atau box dan mengambil beberapa pakaian yang sudah di polybag atau dikemas untuk dicek bagian-bagian kualitas mutu produk tersebut. Pengecekan akhir meliputi styling atau penampilan pakaian, jahitan dan ukuran, measurement atau mengukur pakaian, memberi catatan atau komentar sesuai standar yang ditetapkan atau worksheet pada belangko yang telah disiapkan. Kemudian ada tujuan pengendalian mutu akhir, yaitu yang pertama, bagian quality control dapat mengevaluasi hasil pekerjaan secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan informasi atau catatan atau record kepada manajemen yang berkaitan dengan mutu garment yang akan dikirim kepada pihak pembeli atau buyer. Yang ketiga, ada kesempatan terakhir bagi manajemen untuk menemukan masalah sebelum barang dikirim ke pihak pembeli. Yang terakhir yaitu ada manfaat pengendalian mutu akhir. Ada dua, yaitu yang pertama mengetahui tindakan seperlunya atas suatu produk garment yang diterima atau ditolak oleh pihak pembeli, sehingga produk tersebut dapat diterima secara baik oleh pembeli atau buyer. Yang kedua yaitu ada mengetahui profesionalisme dan kinerja manajemen perusahaan. Untuk keunggulan dari produk kami yaitu dari segi kualitas, kami menggunakan bahan kain kano crinkle yang bertekstur halus, flowy, dingin dengan ketebalan yang sedang dan tidak menerawang. Menyerap keringat, bahan tidak mudah kusut dan memiliki tekstur yang unik. Untuk promosinya kami mengunggahnya di sosial media Instagram kami yaitu @theeloise. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.